Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Aliman, kembali lagi di program Yuk Cari Tahu. Kali ini kita akan membahas hewan yang selalu muncul di hari Idul Adha. Apakah itu? Ya, salah satunya adalah kambing. Kita akan membahas hewan yang satu ini. Yuk cari tahu. Tahukah kalian sahabat Aliman, apa bahasa Arabnya kambing? Ya, kambing dalam bahasa Arab adalah ghanamun. Kambing merupakan anggota dari keluarga Bovidae dan bersaudara dengan biri-biri, karena keduanya tergolong dalam subfamili Caprinae. Terdapat lebih dari 300 jenis kambing yang berbeda-beda. Kambing adalah salah satu di antara spesies yang paling lama diternakan, yaitu untuk susunya, dagingnya, bulunya, dan kulitnya. Pada tahun 2011, populasi kambing yang hidup di seluruh dunia mencapai 924 juta ekor menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kambing sudah dibudidayakan manusia kira-kira 8.000 tahun hingga 9.000 tahun yang lalu. Biasanya, kambing hidup berkelompok 5 hingga 20 ekor kambing. Dalam pengembaraannya mencari makanan, kelompok kambing ini dipimpin oleh kambing betina yang paling tua. Sementara kambing-kambing jantan berperan menjaga keamanan kawanan. Makanan utamanya adalah rumput-rumputan dan dedaunan. Mereka bisa saja aktif mencari makanan baik di siang hari maupun di malam hari. Oh iya, kambing berbeda dengan domba ya sahabat Aliman. Kita akan membahasnya di program Yuk Cari Tahu berikutnya. Lanjut ke kambing. Kambing merupakan binatang pemamah biak yang berukuran sedang. Kambing adalah subspesies kambing liar yang secara alami tersebar di Asia Barat Daya dan Eropa. Kambing liar jantan maupun betina memiliki tanduk sepasang. Namun tanduk pada kambing jantan lebih besar. Umumnya, kambing mempunyai janggut, dahi cembung, ekor agak ke atas, dan kebanyakan berambut lurus dan kasar. Panjang tubuh kambing liar tidak termasuk ekor adalah 1,3 meter hingga 1,4 meter. Sedangkan ekornya 12 cm hingga 15 cm. Bobot kambing betina antara 50 kg hingga 55 kg. Sedangkan yang jantan bisa mencapai 120 kg. Kambing diketahui sanggup memakan apapun, termasuk kaleng dan kertas. Walaupun sebenarnya mereka tidak memakan bahan-bahan yang tidak dapat dimakan, namun kambing adalah hewan perenggut. Bahkan dengan sifat yang amat senang mencari tahu, ia mampu mengunyah dan merasakan apa saja yang tidak sedikit pun menyerupai bentuk tumbuhan untuk menentukan apakah makanan itu enak untuk dimakan, termasuk kertas, pakaian, dan kaleng. Selain mencoba berbagai bahan, sebenarnya kambing agak teliti dengan apa yang ia makan. Kambing lebih senang merenggut ujung-ujung pohon berkayu dan tumbuhan berdaun lebar apapun. Dapat dikatakan bahwasanya pola memakan tumbuhan kambing sangat beragam, termasuk sebagian spesies yang beracun untuk hewan lain. Tahukah kalian sahabat Aliman, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kambing di dalam Al-Quran sebanyak kurang lebih 6 kali loh. Salah satunya di dalam surat Al-Anbiya ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman. Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu." Dan di ayat lainnya seperti Quran Surat Al-An'am ayat 143, Quran Surat An-Nahl ayat 80, Quran Surat As-Saffat ayat 107, Quran Surat Shad ayat 24, dan Quran Surat Toha ayat 18. Selain di dalam Al-Quran, kambing juga disebutkan di dalam hadis loh sahabat Aliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam bentuk perintah agar kita memelihara dan memanfaatkan kambing, karena padanya terdapat keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, peliharalah atau manfaatkan oleh kalian kambing, karena di dalamnya terdapat berkah. Hadis riwayat Ahmad. Ahli tafsir Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, Allah telah menjadikan berkah pada kambing, di mana kambing bisa dimanfaatkan untuk pakaian, makanan, minuman, dan banyaknya anak, karena kambing beranak 3 kali dalam setahun, sehingga memberikan ketenangan kepada pemiliknya. Kambing juga membuat pemiliknya rendah hati,
dan lembut terhadap orang lain. Di dalam hadis lainnya, Nabi SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang nabi diutus melainkan ia menggembala kambing. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga? Beliau menjawab, ya, dahulu aku menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirot. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ulama menjelaskan hikmahnya adalah karena menggembala kambing membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang akan membentuk karakter kebaikan pada seseorang. Itu dia sahabat Al-Iman, kita sudah membahas hewan yang ada di sekitar kita yang juga disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu kambing. Nantikan pembahasan seru lainnya di program Yuk Cari Tahu hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Sampai jumpa sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Cari Tahu.